Balige Writers Festival atau BWF 2025 secara resmi dibuka pada Jumat 1 Agustus 2025 di Lumbangaol, Tambunan, Kabupaten Toba. Gelaran sastra ini diadakan dari 31 Juli hingga 3 Agustus 2025, menjadi ruang kolaboratif bagi para penulis, seniman, dan pecinta literasi dari berbagai daerah. Acara pembukaan dihadiri oleh Nisa Rengganis, staf khusus Menteri Kebudayaan bidang diplomasi, budaya, dan hubungan internasional, Direktur Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan Irini Dewi Wanti, Wakil Bupati Toba Audi Murpi Sitorus, Kapolres Toba, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Desa Lumbangaol, serta para tamu undangan lainnya. Pembukaan diawali dengan tarian tortor khas Batak. Jadi senang sekali Pak Wagub, ini Kementerian Kebudayaan hadir baru 8 bulan dari Januari ya. Januari itu sudah tersusun nomenklatur dan saya senang sekali didampingi Ibu Direktur karena program Ibu Direktur di sini yaitu salah satunya program manajemen talenta nasional dan penguatan festival sastra. Pertama, saya mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Kak Ita Siregar, kepada seluruh rekan-rekan dari Balige, Ibu Direktur, karena saya pertama kali tentu saja ini dan pasti akan kepengen lagi tahun depan. Jadi sebenarnya saya sudah mengenal beberapa rekan-rekan yang membuat acara ini dan senang sekali Kementerian Kebudayaan bisa turut berkolaborasi. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi serta penampilan sastra dari tokoh lintas usia dan latar budaya. Mangulasi, karya Samsan Alwan. Mangulasi, tanda kasih sayang pemberi kepada penerima. Menyimpul ikatan puak berpadu dan menyatu. Jauh berada di tanah perantauan, selendang menanda pemberian. Merekat selamanya, mencintai kampung halaman dan persaudaraan. Win, oh Win, Ipa, oh Ipa. Pengenku, ipengenku pola. Lelaplah di pangkuan ini, nakku. Pucuk malam, sempoyongan membawa kita dalam mimpi. Nyanyian terakhir hutan Tapanuli. Di lereng senyap pegunungan Sumatera terbentang hutan tua lebat agung tak bersuara. Cinta dan benci. Aku tidak pernah mengerti. Banyak orang menghembuskan cinta dan benci. Penampilan yang paling menyita perhatian adalah orasi sastra dari Abinanya, pelajar kelas 1 SMA asal Padang yang menetap di Yogyakarta. Dalam orasinya, Abinanya mengangkat tema holong atau kasih sebagai bahasa kasih universal, menekankan pentingnya cinta tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada pohon, hewan, dan seluruh ciptaan, menyampaikan bahwa sastra adalah jembatan kasih antar makhluk dan alam. Saya cuma satu dari jutaan remaja yang tumbuh di sekolah yang sering menyakitkan. Karena di negeri yang sibuk menyuruh kami tumbuh, tapi jarang duduk mendengarkan apa yang kami rasakan. Yang paling sering diajak bersuara saat parade Hari Anak Nasional. Tapi paling cepat disuruh diam saat mulai memberikan pertanyaan. Katanya kami generasi penerus bangsa. Tapi kenapa kami jarang diajak berbicara? Diskusi didengarkan. Tapi hari ini, izinkan saya bicara tentang cinta, tentang holong, tentang dunia yang katanya dirancang untuk masa depan kami. Tapi sayang, tak memberi ruang untuk kami bicara, bahkan bernapas. Holong itu artinya apa? Ternyata holong itu artinya cinta kasih, dan aku mencoba mengaitkan itu bukan dengan kacamata orang Batak doang, juga dari kacamata aku gitu. Aku mencoba menarik cinta kasih juga bukan kepada manusia doang, tapi kepada
alam sekitar, kepada hewan, kepada tumbuhan dan sebagainya gitu. Aku merasa senang karena aku bisa mencoba mengartikan holog dalam pengertianku sendiri kepada orang Batak, dan aku berharap semoga orang-orang di baliknya ini bisa memahami dan bisa mengerti dan menerima artikel yang aku tulis kayak gitu. Senang banget karena akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan juga berkenalan dengan tanah baliknya, terus bisa ke Danau Toba. Itu seru pengalaman buat aku. Selama festival berlangsung, diselenggarakan pameran buku yang menampilkan karya-karya dari penulis BWF dalam bahasa Indonesia dan Batak. Dan juga kami bersyukur sebagaimana statement dari pemerintah Kabupaten Toba melalui Pak Wakil, bahwasanya tahun ini tetap kami mendapat dukungan penuh untuk kegiatan, sehingga apa yang kita nikmati hari ini mulai dari semalam itu adalah hasil kerjasama semua pihak yang kami tahu kami sangat kecil, tetapi dengan bantuan dan dukungan semua pihak ini bisa berjalan. Dan tidak lupa juga para sponsor ya, dalam hal pendanaan itu tadi sudah diberikan banyak paparan tentang bagaimana Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan dari mulai program manajemen talenta, kemudian dukungan penguatan ekosistem sastra, dan juga dari perusahaan Inalum ya, dan dari Mbak Sumut ada juga sebenarnya. Tetapi sebenarnya kita juga akan diarahkan ketika ada satu hasil tulisan maka ada bacaan. Nah, kita diajar untuk mulai melihat daerah kita khususnya untuk bisa membaca kawasan Danau Toba, untuk bisa membaca lingkungan kita, untuk bisa membaca bahkan rekan tim kerja kita, bahkan membaca diri kita sendiri. Sehingga dengan bacaan-bacaan yang selalu kita lakukan setiap hari, kita bisa punya pengenalan yang lebih baik. Dan dari pengenalan itu, yang namanya melek literasi adalah tahu, kemudian bisa menganalisa, dan bisa memanfaatkan itu untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan keseharian. Selain itu, rangkaian diskusi panel mengangkat tema seperti bagaimana sastra bekerja dan holong dalam konteks budaya dan lingkungan. Sesi ramah tamah penulis Batak menjadi ruang dialog dan pertukaran pengetahuan antar generasi. Saya mencoba untuk belajar lagi mengenai kelisanan, bahwa ternyata memang benar, itu sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Aan, bahwa sebuah ekosistem, keberlangsungan sebuah ekosistem itu sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Diambil oleh penyelenggara ini suatu yang sangat menarik, karena bagaimana di masa sekarang ini kita juga melihat bagaimana holong ini semakin terkikis dari sifat seseorang, baik terhadap sesama maupun juga terhadap lingkungan. Kita mungkin sering berbicara tentang holong, tetapi dalam hal pelaksanaan agak kurang, sehingga kalau ini selalu didengungkan dan dikumandangkan oleh banyak pihak, ya kita juga mengharapkan akan semakin meningkat holong yang sudah selama ini bisa terkikis, ini akan kembali, terbangun kembali di hati dan pikiran masyarakat Indonesia, secara khusus di Kabupaten Toba ini. Terima kasih kepada penyelenggara. Tema yang diambil kali ini holong, supaya holong sesama di Kabupaten Toba ini semakin meningkat, holong terhadap lingkungan, dan juga holong juga terhadap pekerjaan kita, dan semua perlu ada holong, atau dalam bahasa Indonesia itu kasih kepada setiap orang dan di setiap tempat dan setiap saat. Terima kasih. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya BWF 2025. Ia berharap nilai-nilai holong atau bahasa kasih terus menjadi pijakan dalam memperkuat literasi, mengembangkan budaya, dan membangun masyarakat Toba yang inklusif, kreatif, dan berdaya saing. Tak ada di sini serangan peluru, tapi serangan kata-kata. Karena terlalu banyak orang di sini yang menyerang dengan kata-kata. Kata-kata itu menjurus sampai menyerang ke lubuk hati. Dan tadi juga hampir sama saya pikir dengan yang dibacakan kemarin puisinya itu kan kata-kata. Kata-kata itu ya itu bisa serangan, itu bisa wujud, itu bisa dari seperti doa-doa dan harapan. Kami persilahkan ke Pak Kapolres sebagai apresiasi kita dari Forkopimda atas pelaksanaan Badige Writers Festival. Ini yang sudah keempat Pak Kapolres. Jadi ada tangan-tangan dingin, ada orang yang berbakti sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Dengan hormat Pak Kapolres. Saya ingin mengambil dari filsafat ilmu. Kalimat yang keluar dari mulut seseorang
itu berawal dari apa yang dia pikirkan. Manusia berbicara dari akal budinya. Pengalaman terbaik saya di Toba ini, saya baru jalan 3 bulan di Hardiknas. Saya melihat bagaimana orang Batak mengekspresikan dirinya dalam sebuah karya seni. Festival 2025.